Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Ardi Kusumo, mahasiswa Universitas Budi Luhur, Fakultas Ilmu Komunikasi, Program Studi Public Relation. Di sini saya akan mempresentasikan company profile dari perusahaan Nestle. Sebagai syarat, ujian tengah semester mata kuliah Corporate Public Relation dengan dosen Ibu Linda Islami MSI. Nestle itu perusahaan apa sih? Nestle adalah sebuah perusahaan multinasional di Vevey, Swiss yang bergerak dalam bidang makanan. Didirikan pada tahun 1867 oleh Henry Nestle, perusahaan ini menghasilkan makanan dan minuman seperti makanan bayi, susu, kopi, coklat, dan lain-lain. Perusahaan ini masuk dalam bursa saham SOX Swiss Exchange. Sejarah Nestle. Masyarakat Indonesia sudah mengenal Nestle sejak akhir abad ke-19 lewat produk cap Nona yang sempat dikenal dengan Milk Maid. Pada tahun 1910, pemasaran produk Nestle dilakukan oleh cabang Nestle di Singapura. Produk-produk Nestle begitu mendominasi pasaran susu kental manis di Indonesia, sehingga para konsumen mengidentifikasi semua jenis susu sebagai cap Nona. Pada tahun 1930, Nestle memiliki pangsa pasar terbesar di Indonesia untuk jenis produk susu. Kuatnya tim pemasaran yang terjun ke desa-desa serta aktifnya upaya Nestle menjaga mutu dengan mengganti kaleng-kaleng tua di toko-toko dan warung-warung dengan produk baru, merebut kepercayaan dan kesetiaan para konsumen. Keberhasilan Nestle di Indonesia disebabkan oleh produk yang bermutu tinggi, yang diminati oleh para konsumen, dan didukung oleh jaringan distribusi yang efisien dan staf penjualan dan sistem manajemen yang profesional. Pada tahun 1873 sampai 1999, produk-produk impor Nestle secara lebih lengkap mulai tersedia di Indonesia sejak tahun 1873 lewat pemasaran dari cabang Nestle di Singapura. Karena permintaan konsumen Indonesia yang semakin meningkat, maka Nestle secara resmi memulai berusaha di Indonesia pada tahun 1971 atas nama PT Food Specialities Indonesia. Untuk menunjang usaha di Indonesia, maka pabrik pengolahan susu di Waru, Jawa Timur mulai beroperasi pada tahun 1972. Sejalan dengan beroperasinya pabrik pengolahan pabrik Waru, Nestle Indonesia mulai memberikan bantuan teknis kepada masyarakat sekelilingnya, terutama kepada para peternak sapi. Pada tahun 1979, pabrik pengolahan kopi didirikan di Panjang, Lampung sebagai pabrik kedua Nestle di Indonesia untuk menghasilkan kopi Nescafe. Atas permintaan konsumen yang semakin meningkat, maka pada tahun 1988, pabrik Kejayaan di Pasuruan, Jawa Timur mulai beroperasi menghasilkan produk susu dengan kapasitas yang lebih besar dan menggantikan pabrik Waru yang ditutup. Setelah sukses membuka dan mengoperasikan pabrik di Lampung dan Jawa Timur, maka pada tahun 1990, pabrik Cikupa mulai beroperasi menghasilkan kembang gula atau konfeksioneri, yaitu Polo dan Fox. Pada tahun 2000 sampai 2009, PT Food Specialities Indonesia, Nestle Confectionery Indonesia, dan Supmi Sakti merger ke dalam Nestle Indonesia. Merger tersebut dianggap sukses sehingga pada tahun 2001, Nestle Beverage Indonesia dan Nestle Distribution Indonesia turut bergabung dengan Nestle Indonesia. Pada tahun 2010 hingga sekarang,
Melihat potensi pasar di Indonesia yang semakin baik, maka pada tahun 2010, pabrik Kejayaan diekspansi dan menjadi salah satu dari 10 pabrik terbesar Nestle di dunia. Saat ini, pabrik Kejayaan menyerap 700.000 liter susu segar setiap hari dari 33.000 peternak susu di Jawa Timur. Setelah sukses membuka dan mengoperasikan pabrik pengolahan susu, pengolahan kopi, dan pengolahan kembang gula, pada tahun 2013 pabrik keempat akan dibuka untuk memproduksi Milo, Denkau, dan bubur bayi Nestle atau Cerelac. Dan ini ada 3 pabrik yang mengolah Nestle. Yang pertama tadi ada pabrik Kejayaan yang memproduksi susu, ada Denkau, Nestle Denkau Ideal, dan Bir Brand. Terus ada pabrik Panjang di Lampung, itu memproduksi kopi instan Nescafe. Dan di pabrik Cikupa sendiri, produknya adalah Fox dan Polo. Pabrik terbaru di Karawang ada Denkau, Milo, dan bubur bayi Cerelac. Kinerja perusahaan di pasar dunia sekarang, Nestle menunjukkan grafik yang sangat menanjak dari tahun ke tahun. Hal ini terbukti dengan sudah banyaknya pabrik-pabrik yang berdiri di hampir seluruh dunia. Nestle selalu memberikan sesuatu yang baru setiap waktu ke waktu. Visinya itu sebagai perusahaan produksi makanan terbesar di dunia, Nestle memusatkan perhatian untuk meningkatkan gizi, kesehatan, dan keafiatan dari konsumen kami. Para karyawan kami berdedikasi dan termotivasi untuk memproduksi produk berkualitas dan membangun merek-merek yang memenuhi kebutuhan konsumen. Isinya, Nestle Indonesia untuk turut mewujudkan masyarakat Indonesia yang lebih sehat melalui produk-produknya yang berkualitas, bergizi, dan lezat rasanya. Selain itu, Nestle juga memfokuskan diri untuk senantiasa memberikan informasi dan pendidikan bagi para konsumen, antara lain seperti tercantum dalam kemasan setiap produk Nestle. Dalam menjalankan bisnisnya, Nestle berusaha komunitas untuk selalu menjalankan tanggung jawab kepada masyarakat dan menciptakan manfaat. Moto Nestle yaitu Good Food, Good Life, menggambarkan komitmen perusahaan yang berkesinambungan untuk mengkombinasikan ilmu dan teknologi guna menyediakan produk-produk yang mampu memenuhi kebutuhan dasar manusia akan makanan dan minuman bergizi, serta aman untuk dikonsumsi serta lezat rasanya. Prospek pengembangan pasar internasional pada era globalisasi, perdagangan kondisi persaingan semakin ketat, di mana masing-masing negara saling membuka pasarnya. Pengembangan produk Nestle selalu melakukan pengembangan produk dengan memperhatikan selera konsumen agar dapat diterima dan bersaing di pasar internasional. Strateginya, Nestle perusahaan consumer goods terkemuka di dunia, berusaha keras dalam melakukan inisiatif optimasi biaya terutama dalam hal manufaktur dan berhasil melakukan penghematan sekitar CHF 10 miliar. Dan ini adalah produk-produk Nestle. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.